Teman-teman, saya akan bacakan sebuah artikel berjudul Doa Penjual Tempe. Di Karangayu, Kendal, Jawa Tengah, tinggallah seorang ibu penjual tempe. Tak ada pekerjaan lain yang dapat dia lakukan untuk menyambung hidup. Meski demikian, ia nyaris tak pernah lahir keluhan dari bibirnya. Dia jalani hidup dengan riang. Jika tempe ini yang nanti menghantarku ke surga, mengapa aku harus menyesalinya? Demikian dia selalu memaknai hidupnya. Suatu pagi, dia berkemas mengambil keranjang bambu tempat tempe dan berjalan ke dapur. Diambilnya tempe yang dia letakkan di atas meja panjang. Tapi, dadanya gemuruh. Tempe yang akan dijual ternyata belum jadi. Masih berupa kacang kedelai, bahkan sebagian masih berderai, belum disatukan ikatan-ikatan putih kapas dari peragian. Tempe itu masih harus menunggu kurang lebih 1 hari lagi untuk siap dijual. Tubuhnya lemas dan bergumam, bagaimana hari ini bisa mendapatkan uang untuk makan, apalagi modal untuk membeli kacang kedelai lagi. Di tengah kondisi yang kurang baik tersebut, terbesit harapan di dadanya. Dia tahu, jika meminta kepada Sang Pencipta, pasti tak akan ada yang mustahil. Maka dia menengadah kepala, dia angkat tangan dan dia membacakan doa. Ya Tuhan, Engkau tahu persoalanku. Aku tahu Engkau pasti menyayangi hamba-Mu yang hina ini. Bantulah aku ya Tuhan, jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Hanya kepadamu kuserahkan nasibku. Dalam hati dia yakin, Sang Pencipta akan mengabulkan doanya. Dengan tenang dia tekan dan memadatkan daun pembungkus tempe. Dia rasakan hangat yang menjalari daun itu. Proses peragian memang sedang berlangsung. Dadanya bergemuruh dan pelan dia buka daun pembungkus tempe. Apa yang terjadi? Dia kecewa. Tempe itu masih belum juga berubah, belum menyatu oleh kapas-kapas ragi putih. Tapi dengan memaksa senyum, dia berdiri. Dia yakin Sang Pencipta pasti sedang memproses doanya. Dan tempe itu pasti akan jadi. Dia yakin Sang Pencipta akan menolong hambanya yang setia beribadah. Sambil meletakkan semua tempe setengah jadi ke dalam keranjang, dia berdoa lagi. Ya Tuhan, aku tahu tak pernah ada yang mustahil bagimu. Engkau maha tahu bahwa tak ada yang bisa aku lakukan selain berjualan tempe. Karena itu ya Tuhan, jadikanlah, bantulah aku, kabulkanlah doaku. Sebelum mengunci pintu dan berjalan menuju pasar, dia buka lagi daun pembungkus tempe. Pasti telah jadi sekarang batinnya. Dengan berdebar, dia intip dari daun itu dan apa yang terjadi? Belum jadi. Kacang-kacang itu belum sepenuhnya memutih. Tak ada perubahan apapun atas ragi kacang kedelai tersebut. Keajaiban pasti akan datang, pasti yakinnya. Dia pun berjalan ke pasar. Sepanjang perjalanan dia yakin tangan Tuhan tengah bekerja untuk mematangkan proses peragian atas tempenya. Berkali-kali dia memanjatkan doa, berkali-kali dia yakinkan diri Sang Pencipta pasti mengabulkan doanya. Sampai di pasar, di tempat dia biasa berjualan, dia letakkan keranjang itu. Batinnya pasti sekarang telah jadi tempe. Dengan berdebar, dia buka daun pembungkus tempe itu pelan-pelan dan dia terlonjak. Tempe itu masih tak ada perubahan. Masih sama seperti ketika pertama kali dia buka di dapur tadi. Air mata pun menetes di keriput pipinya. Kenapa doaku tidak terkabulkan?
Kenapa tempe ini tidak jadi? Apakah Tuhan tak mau menolongku? Apa salahku? Demikian batinnya berkecamuk. Dengan lemas dia gelar tempe setengah jadi itu di atas plastik yang telah dia sediakan. Tangannya lemas, tak ada keyakinan akan ada yang mau membeli tempenya itu. Dan tiba-tiba dia merasa lapar, merasa sendirian. Tuhan telah meninggalkan aku, batinnya. Air matanya kian menitik. Terbayang esok dia tak dapat berjualan. Esok dia pun tak akan dapat makan. Dilihatnya kesibukan pasar, orang lalu lalang, dan teman-teman sesama penjual tempe di sisi kanan dan kirinya mulai berkemas. Dia menganggukkan pada saat mereka pamit karena tempenya telah laku. Kesedihan mulai memuncak. Diingatnya tak pernah dia mengalami kejadian ini. Tidak pernah tempenya tak jadi. Tangis pun kian keras. Dia merasa cobaan itu terasa berat. Di tengah kesedihan, sebuah tepukan menyinggahi pundaknya. Dia memalingkan wajah. Seorang perempuan paruh baya tengah tersenyum dan memandangnya. Maaf Bu, apa Ibu punya tempe yang setengah jadi? Capek saya sejak pagi cari-cari di pasar, tidak ada menjualnya. Ibu punya? Penjual tempe itu bengong terkesima. Tiba-tiba wajahnya pucat. Tanpa menjawab si ibu yang cantik tadi, dia cepat menengadahkan tangannya. Ya Tuhan, saat ini aku tidak ingin tempe ini jadi. Jangan Engkau kabulkan doaku yang tadi. Biarlah saja tempe ini seperti tadi. Jangan jadikan tempe. Lalu segera dia mengambil tempenya dan setengah ragu dia meletakkan lagi. Jangan-jangan sudah jadi tempe. Bagaimana Bu? Apa Ibu menjual tempe setengah jadi? Tanya perempuan itu lagi. Kepanikan melanda lagi. Duh Gusti, bagaimana ini? Tolonglah aku Tuhan. Jangan jadikan tempe ya, ucapnya berkali-kali. Dan dengan gemetar dia buka pelan-pelan daun pembungkus tempe itu. Dan apa yang dia lihat teman-teman? Di balik daun yang hangat itu, dia lihat tempe yang masih sama. Belum jadi, pekiknya tanpa sadar. Segera diangsurkan tempe itu dan diserahkan kepada si pembeli. Sembari membungkus, dia pun bertanya kepada si ibu tadi, kok ibu aneh ya mencari tempe yang belum jadi? Oh, bukan begitu Bu. Anak saya kuliah S2 di Seoul ingin sekali makan tempe asli buatan sini. Agar bisa sampai di sana belum busuk, saya kan mesti mencari tempe yang belum jadi. Jadi saat saya bawa sampai sana masih layak dimakan. Oh iya, jadi semuanya berapa ya Bu? 5, agak ragu. 50.000 Bu. Kalau kemahalan Ibu boleh Ibu kurangi kalau memang tempenya belum jadi. Kalau jadi tempe harganya berapa ya Bu? Wah, kalau jadi ya bisa sampai 200.000 Bu. Ini Bu, 300.000 ya. Yang 200.000 tempenya dan 100.000 ucapan terima kasih saya. Sebab Ibu tidak ada tempe yang belum jadi, pasti anak saya kecewa tidak bisa makan tempe Indonesia. Ibu itu bengong, menangis dan terus berdoa sampai di rumah. Saudara-saudaraku, sahabatku, dalam kehidupan sehari-hari kita acap berdoa dan memaksa Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk memberikan apa yang menurut kita paling cocok untuk kita sesegera mungkin. Dan saat doa kita tidak sesuai harapan, kita merasa doa kita tidak dikabulkan, merasa diabaikan, merasa kecewa, merasa ditinggalkan oleh Sang Pencipta.
Padahal di balik itu Tuhan memiliki rencana yang besar untuk kita. Tuhan tahu apa yang terbaik buat hambanya. Jadi kita tidak usah khawatir. Nah teman-teman, inilah kisah inspirasi hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Apa yang sudah kita pelajari dari seorang ibu yang setia berdoa. Terima kasih sudah mendengarkan catatan harian Ati Margono.